Dalam materi rancangan perda terdiri dari 12 bab dan 21 pasal yang meliputi ketentuan umum atau pengertian istilah, ruang lingkup, asas, kedudukan, fungsi, dan tujuan, unsur, prinsip penyelenggaraan, dan pengadaan fasilitasi pesantren, karakteristik pesantren, pimpinan pesantren, santri dan orang tua wali santri, serta peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban pesantren, sumber pendanaan dan fasilitasi pesantren, prinsip pengadaan fasilitasi pesantren, pengelolaan dan pengawasan fasilitasi pesantren, dan ketentuan penutup. Untuk pasal 2, ruang lingkup peraturan daerah yang antara lain fasilitasi pendidikan pondok pesantren, pemberian insentif bagi tenaga pendidik, dan peningkatan sumber daya pendidik. Sedangkan pasal 3 membahas asas pengadaan fasilitasi pesantren yang antara lain kepastian hukum, transparan, akuntabel, keterbukaan informasi, dan kemanfaatan. Sedangkan pasal 4 fasilitasi pesantren berkedudukan sebagai salah satu bagian dari ketersediaan fasilitas institusi pendidikan agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai kekuatan dalam menyukseskan pendidikan nasional. Pasal 5 fungsi fasilitasi pesantren berfungsi untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam membentuk santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berilmu dan berakhlak mulia. Pasal 6 tujuan fasilitasi pesantren yaitu mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman santri terhadap norma-norma agama Islam, serta mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam menggali dan mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air, dan mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan negara. Pada pasal 18 prinsip pengadaan fasilitas pesantren, prinsip pengadaan fasilitasi pesantren adalah pengembangan dan penguatan penyelenggaraan proses pembelajaran atau pendidikan pesantren. Selain itu, pengelolaan fasilitasi pesantren menjadi tanggung jawab penyelenggara atau pimpinan pesantren. Untuk pasal 19, pengawasan terhadap penggunaan fasilitasi pesantren dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan wali kota sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan, dan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan.